Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risha Lista ini dari S1 Fisioterapi dengan NIM 2350015. Di sini saya akan bahas mengenai aliran materi genetik. Oh my god! Wow! Genetik di dalam sel tubuh makhluk hidup lebih umumnya dikenal dengan sebutan DNA. Walaupun di dalamnya terdapat molekul lain seperti RNA, tapi untaian DNA ini memiliki ukuran yang sangat panjang di dalam nukleus. Namun, hanya bagian tertentu yang bersifat coding region atau membawa suatu sifat dan disebut dengan istilah gen. Nah, di sini contohnya itu sidik jari. Kayak misalkan ada kegiatan atau memerlukan dokumen dan akses pribadi kayak ijazah atau absensi harian, itu kan memerlukan sidik jari yang dimana sebagai bukti kepemilikan kita. Nah, sidik jari ini digunakan untuk identitas pribadi karena setiap orang itu memiliki sidik jari yang beda-beda. Nah, kenapa sidik jari setiap orang itu berbeda-beda? Karena sidik jari ini dipengaruhi oleh materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam materi genetik ini yang ada di dalam tubuh kita itu seperti kromosom, DNA, RNA, gen, dan juga sintetis protein. Untuk yang pertama dibahas itu tentang kromosom. Kromosom adalah kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang dapat menimbulkan peringatan dan juga berperan sebagai penyeimbang selama sel pembelahan. Selain itu, pada titik persimpangan kromosom terdapat satelit yang berbentuk bulat. Nah, berdasarkan fungsi kromosom yang dapat diklasifikasikan menjadi etosom atau kromosom tubuh dan kelamin atau gonosom. Kromosom diploid terpisah berasal dari sel telur dan juga sperma. Nah, jenis kromosom ini biasanya dikenal dengan homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki struktur serupa atau memiliki logos. Nah, untuk materi selanjutnya, itu kita akan bahas tentang gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang dimana mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu terhadap lokus di kromosom. Nah, gen ini terdiri dari protein dan asam nukleat yang berupa DNA dan juga RNA yang berukuran antara 4-8 mikron. Gen-gen yang menepati lokus yang sama pada kromosom homolognya itu disebut dengan alel. Nah, alel ini mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Setiap gen ini bertanggung jawab untuk mengontrol satu sifat khusus dan biasanya itu dituliskan dengan simbol. Untuk yang kapital itu sifat yang dominan, sedangkan huruf kecil itu sifat yang resesif. Nah, susunan gen dalam individu disebut dengan genotip. Tiap gen ini memiliki tugas dan juga fungsi yang berbeda pada waktu pembelahan mitosis dan juga meiosis. Gen dapat menggandakan duplikasi yang ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen yang berperan menyampaikan informasi genetik dari induk ke turunannya, mengatur metabolisme, serta perkembangan. Materi genetik yang ketiga adalah DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA ini berupa double helix yang dapat bersifat heterokatalitik dan juga autokatalitik. DNA tersusun atas banyak nukleotida, sehingga dapat disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, yaitu deoksiribosa asam fosfat, penghubung dua gugusan gula, dan juga basa nitrogen, yaitu ada adenin dan juga guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Sebagai materi genetik yang bersifat autokatalitik, DNA dapat menggandakan diri atau replikasi untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Nah, proses replikasi ini berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis.
Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis, yaitu replikasi konservatif, yaitu bentuk rantai double helix DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix yang baru. Untuk replikasi semi-konservatif, double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Sedangkan untuk replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen baru. Dan segmennya ini akan bergabung dengan segmen yang lama untuk membentuk DNA baru. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase, menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, polimerase untuk menggabungkan rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan juga ada enzim helikase berperan untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA atau polinukleotida menjadi 2 buah rantai tunggal mononukleotida. Materi selanjutnya yaitu adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. RNA ini terdiri atas single helix atau rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Dalam RNA terdiri dari bahasa purin, itu meliputi adenin dan juga guanin. Untuk basa pirimidin itu urasil dan juga sitosin. RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta atau messenger RNA, merupakan penghubung DNA dengan protein yang berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basah atau yang disebut dengan kodon RNA ribosom. RNA ribosom merupakan RNA terbanyak sekitar 80% dari RNA yang terkandung oleh suatu sel RNA ribosom. Terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada messenger RNA menjadi satu jenis asam amino, serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Nah, untuk materi genetik yang terakhir, itu adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai melalui proses transkripsi dan juga translasi. DNA sense di dalam nukleus itu membentuk messenger RNA untuk membawa kode genetik sesuai dengan urutan bahasa nitrogennya. Messenger RNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Kedua tahapan ini merupakan proses transkripsi transfer RNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon atau kode genetik yang dibawa oleh messenger RNA. Transfer RNA itu bergabung dengan messenger RNA di ribosom asam amino. Nah, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya, sehingga terbentuklah protein yang diharapkan pada proses 3 dan 4, dan ini disebut dengan translasi. Nah, berikut ini adalah tabel kode genetik. Kode genetik adalah instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat dan ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Terdapat 3 kode stop codon, yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Nah, kodon ini mengakhiri sintesis protein. Selain itu juga ada kodon yang mengawali atau start codon. Itu adalah AUG, yang dimana menerjemahkan asam amino metionin. Pada kode genetik, terdapat 20 macam asam amino untuk menerjemahkan kode genetik DNA menjadi asam amino. Nah, kita harus memahami sifat-sifat dari DNA dan juga RNA yang memiliki 2 untaian yang bersifat antiparalel. Kenapa disebut dengan antiparalel? Karena DNA ini bersifat sejajar atau paralel, tapi arahnya saling berlawanan. Nah, DNA dan RNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen, berdasarkan posisi gugus fosfat yang terletak di
urutan atom karbon, pada gula deoksiribosa atau ribosa DNA sense adalah untaian DNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen yang memiliki urutan atau sekuens basa nitrogen sama dengan mRNA. Untaian ini dikatakan sebagai untaian positif karena memiliki urutan yang sama dengan mRNA. Maka, uraian ini disebut sebagai pengkode atau coding. Untaian ini tidak ditranskripsi atau dicetak melalui mRNA, sehingga disebut anti-template DNA. Antisense adalah untaian DNA dengan arah 3 aksen ke 5 aksen atau disebut dengan untaian negatif. Untaian ini juga berperan melakukan transkripsi melalui mRNA, sehingga disebut mencetak arah 3 aksen ke 5 aksen. Didasarkan pada untaian DNA ini ketika proses transkripsi oleh enzim RNA polimerase, urutan sekuens pada bahasa nitrogen. Pada untaian ini tidak sama dengan mRNA, sehingga dikatakan sebagai non-coding RNA. Sintesis protein dengan kode genetik itu bisa kita amati di refreshnya. Nah, berikut terdapat untaian DNA antisense dengan kode seperti gambar. Untuk memulai skripsi rantai antisense harus diubah menjadi rantai sense, yaitu rantai DNA sense yang arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Nah, A akan diubah menjadi T akan menjadi A, dan C akan menjadi G akan menjadi C. Pada proses ini, pengubahan urutan bahasanya sama dengan mRNA hasil transkripsi, kecuali T yang diganti dengan U. Setelah mRNA terbentuk, akan dilanjutkan dengan proses translasi, dengan menerjemahkan kode mRNA menjadi protein. UAA mengkode leusin, GUA mengkode valin, GCC alanin, AGU serin, dan CAA menjadi glutanin. Sesuai dengan kode genetik, itulah rangkaian proses sintetis protein hingga terbentuk asam amino.